Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan PSM Makassar yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah banyak. Oke, di pekan ketiga ini Bu Utai, prediksinya antara PSM Makassar yang akan menghadapi Persibaya Surabaya Bu Utai. Ya, tentunya ini pertandingan yang sangat-sangat seru sekali Pak Jaki, apalagi setelah keberhasilan Persibaya Surabaya pertandingan pekan kedua kemarin mampu menaklukkan Persikabo Pak Jaki dengan skor yang cukup meyakinkan yaitu 3-1. Itu karena mereka Persibaya telah berhasil ataupun sudah bisa menurunkan keempat pemain asingnya Pak Jaki. Di belakang telah bisa menurunkan Ali Sesai, nampak cukup kokoh pertahanan. Begitupun kehadiran Bruno Moraes dan Taisei Makurawa di lini tengah nampak menjadikan ke lini tengah Persibaya cukup hidup Pak Jaki. Cukup hidup dan cukup tangguh. Begitupun apalagi di lini depan. Terbukti baru satu kali turun di pekan kedua, Jose Wilson berhasil merasakan 2 gol langsung. Langsung menciptakan brace dan masuk daftar top skor. Langsung masuk daftar top skor. Itu cukup membuktikan ketajamannya Bang Ji. Oke, terbukti sekali Mutai ketika pemain asing Persibaya Surabaya sudah bisa diturunkan, permainan Persibaya Surabaya langsung berbeda Mutai. Ya, lebih hidup lebih hidup benar sekali Mutai. Tidak bisa diobrak-abrik oleh lawan. Beda dengan pekan pertama ketika Persibaya tanpa pemain asing, mereka waktu itu kalah dari Borneo FC dengan skor 3-1. Akhirnya mereka bisa membalikan di pekan kedua ketika mereka mengalahkan Persikabo yang golnya sama 3-1. Benar sekali Mutai. Untuk PSM Makassar sendiri Bu Mutai, untuk PSM Makassar di pertandingan pekan kedua ini dikabarkan harus tanpa kiper utama mereka yaitu Hilmansyah karena terkendala cedera, jadi harus dioperasi ya, sekitar 4 pekan mungkin akan absen. 4 pertandingan akan absen untuk PSM Makassar namun di situ pun bisa diisi oleh kiper kedua mereka yaitu Saipul Banyaki dan PSM Makassar masih belum bisa menurunkan 2 pemain asing lainnya. Yang pasti bisa diturunkan yaitu tetap masih mengandalkan kepada Wiljan Puin dan Anco Jensen. Namun yang paling meyakinkan di PSM Makassar yang harus kepada yaitu tetap kepada mantan pemain bintang timnas U19 yaitu Ilhamuddin Amain yang seolah-olah menemukan kembali permainan terbaiknya. Terbukti menjadi pelesak gol di dua pertandingan di pekan pertama dan pekan kedua Ilhamuddin Amain mampu melesakkan gol sementara striker asingnya Anco Jensen sampai pekan kedua ini masih mandul, masih ditunggu gol-golnya. Nah itu dia dan William Pulim pun kayaknya performanya sedikit menurun Bung Utai. Ya, seolah-olah mungkin dari segi badan menurut saya masih terlalu gemuk banyak ya. Seolah-olah masih pergerakannya agak cukup berat. Benar sekali terlihat tidak seperti biasanya yang gocekannya maupun tendangannya itu bisa merepotkan lawan. Di 2 pekan kemarin itu belum terlihat performa terbaik. Mungkin karena vakumnya liga ini banyak liga jadi sehingga membuat kebugaran atau fit faktor fisiknya yang belum kurang terasah. Kurang terasah sehingga badannya seolah-olah terlihat melar banyak. Dan di situ pun beruntung mempunyai Ilhamuddin Amain Bu Utai ya. Yang lagi bagus-bagus. Yang lagi seolah menemukan kembali permainan terbaiknya. Menemukan lagi permainan terbaik di PSM Makassar yang Ilhamuddin Amain ini Bu Utai. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Bu Utai. Untuk formasi Bang Jaki kemungkinan besar PSM Makassar menggunakan formasi 4-4-2. Di situ kiper ada Saipul, sementara duet center back antara Erwin Gutawa dan Hasim Kipu. Sementara back sayapnya di situ ada Zulkifli Syukur dan Abdurrahman. Di lini tengah di situ ada duet M Arfan dan Rashid Bakri.
Dan sayap serangnya di situ ada Sutatotan dan William Twim. Sementara duet striker di lini depan mengandalkan kepada Anco Jason dan Ilhamuddin Amain, Bang Jaki. Sementara untuk Persibaya Surabaya kemungkinan besar Bang Jaki sama akan menggunakan formasi 4-4-2. Di situ di kiper ada Hernando Ari, sementara duet center back duet antara Ali Sesai dan Arif Satria. Sementara back sayapnya di situ ada Alwi Salmet dan Saifuddin. Sementara gelandang tengahnya di situ diisi oleh Rahmat Irianto dan Marukawa. Sementara sayap serangnya diisi oleh Ricky Kambuaya dan Bruno, Bang Jaki. Sementara duet striker kemungkinan besar akan diturunkan yaitu Jose Wilson dan Samsul Arif, Bang Jaki. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Bung Utai, mungkin dari kedua tim ini tidak akan banyak merubah formasi Bung Utai, karena sudah terbukti dari pekan kedua kemarin juga jalannya pertandingan nanti akan seperti apa Bung Utai? Ya, seiring berjalannya pekan, Bang Jaki, pelatih pun lambat laun akan menemukan formasi utama, formasi inti pemain formasi inti dari tim mereka, Bang Jaki. Begitupun dengan Persibaya dan Surabaya dan PSM Makassar kali ini. Di PSM Makassar kemungkinan besar akan tetap di lini belakang akan mengandalkan duet dari Hasim Kipu dan Erwin Gutawa yang harus siap mengadeni kecepatan dari penyerang Persebaya Surabaya. Di situ ada sayap-sayapnya Ricky Kambuaya dan Bruno, dan apalagi tusukan-tusukan dari Jose Wilson dan Samsul Arif. Jangan lupa di situ ada striker kawakan yang pengalaman banyak seperti itu. Namun lini belakang Persebaya Surabaya pun harus mewaspadai di kecepatan pemain depan PSM Makassar, yaitu terutama Ilhamuddin Amain. Jadi jangan sampai Ilhamuddin Amain mendapatkan bola manja dari Wijal Puing, itu yang harus diwaspadai. Walaupun sang striker andalan mereka yaitu Anco Jensen masih manul, namun seenggaknya Anco Jensen, keadaan Anco Jensen cukup merepotkan karena seorang menjadi penarik back, atau menjadi pemancing back untuk perhatiannya, sehingga Ilhamuddin dapatkan bola luang, bola lewat, bola nemu lah istilahnya, karena back luput dari perhatian lawan. Bung Utai, benar sekali, karena back dari lawan akan lebih menjaga Anco Jensen, dan sedangkan Ilhamuddin Amain di situ akan lebih mempunyai peluang lebih banyak, Bung Utai ya. Iya, dan Anco Jensen pun terlihat permainnya itu suatu permainan yang pekerja keras, mau menjemput bola ataupun mau menyisir dari belakang, bahkan bergantian dengan Wijal Puim. Ketika Wijal Puim maju ke depan, Anco Jensen lah yang mundur ke belakang, seolah bergantian menjadi playmakernya, menjadi seperti itu. Itu striker yang mengerti dan paham. Udah satu chemistry antara Wijal Puim dan Anco Jensen, saling menutup satu sama lain. Disitulah kesempatan bagi Ilhamuddin untuk menusuk ke bagian apalagi terbukti dengan dua golnya. Apakah di pekan ketiga ini Ilhamuddin akan berhasil melesakannya golnya lagi? Kita tunggu. Apalagi Bung Utai, antara William Puim dan Ilhamuddin Amain ini sudah chemistry-nya itu sudah menyatu, mulai menyatu. Yang diharapkan Ilhamuddin Amain itu, William Puim sudah tahu Bung Utai apa yang diinginkan oleh Ilhamuddin Amain, Bung Utai. Ya, namun jangan salah, di Persibaya semenjak kehadiran Ali Sesai, Bang Jaki, terlihat cukup tangguh duet antara Arif Satria dan Ali Sesai ini cukup tangguh, ditopang dengan gelandang yaitu Rahmat Irianto. Rahmat Irianto yang notabene posisi aslinya center back sedikit didorong ke depan, jadi gelandang bertahan. Jadi otomatis bola itu sebisa mungkin sebelum masuk ke lini belakang dihentikan dulu di lini tengah. Nah, itu dia Bung Utai, Rahmat Irianto akan bola itu tidak boleh lewat dari lini tengah, Bang Jaki. Dan walaupun udah lewat ke Rahmat Irianto, di situ ada Arif Satria dan Ali Sesai, benar sekali Bung Utai. Dan jangan lupa juga Bung Utai, di situ ada Wilson yang mempunyai kecepatan dan akselerasi yang cukup mumpuni sekali, Bung Utai. Iya, jangan lupa juga di situ pun ada Marukawa, penampilan Marukawa benar sekali banyak yang cukup mencuri perhatian. Selain Jose Wilson yang melesakkan 2 gol, Marukawa pun penampilannya cukup berkesan, banyak yang terbilang cukup bagus ataupun berhasil menarik perhatian. Iya, benar sekali Bung Utai. Oke, menarik sekali Bung Utai, ini pertandingan untuk kita tonton nanti Bung Utai ya. Oke, prediksi skor untuk pertandingan nanti Bung Utai. Bung Utai memprediksi skornya berapa?
Untuk kali ini prediksi saya dengan permainan dan kehadiran beberapa kekompakan dan kehadirannya pemain asing, full pemain asing dari Persibaya Surabaya, saya memprediksi Persibaya mampu mengatasi perlawanan dari PSM Makassar, Bang Jaki. Dengan skor akhir 2-1, Bang Jaki. 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. PSM apa Persibaya nih? Persibaya, Bang Jaki, Persibaya, salah, Persibaya, Bang Jaki, Persibaya. Sekali lagi nih saya nanya nih, mau tanya. Siapa yang menang nih? Persibaya. Dengan skor 2-1. 2-1. Oke, itu dia prediksi Bung Utai. Bung Utai memprediksi untuk pertandingan antara PSM Makassar yang akan menghadapi Persibaya Surabaya. Bung Utai prediksi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Persibaya Surabaya. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV. Silakan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga apabila kalian semua suka dengan video kami, silakan subscribe tombol di bawah ini biar kami lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.